Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Namun seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya, menyerang hamba imam besar dan memotong telinganya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 26 ayat 53. "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Renungan hari ini berjudul Masih Memegang Kendali. Di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Yudas, si murid pengkhianat, menunjukkan tempat di mana dia berada kepada serombongan besar orang yang adalah utusan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dikhianati, ditangkap, dan digiring untuk disalibkan, seolah menunjukkan sisi ketidakberdayaan Yesus. Seketika dunia menggembar-gemborkan berita bahwa Tuhan dapat menjadi lemah. Namun ada sebuah kejadian di saat itu. Petrus menghunus pedang dan memotong telinga Malkus, hamba imam besar. Yesus tidak membenarkan tindakannya itu. Dia menegur Petrus, katanya, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Teguran tersebut sekaligus meluluh lantakkan gembar-gembor dari dunia. Rupanya, bukan Yesus tidak sanggup berbuat apa-apa, melainkan dia berkehendak menerima seluruh perbuatan orang-orang itu kepadanya. Bukan Yesus tidak mampu melawan, melainkan dia memilih untuk tidak melawan demi terbukanya jalan keselamatan bagi segenap umat manusia. Saat tampaknya Tuhan lemah, dia masih tetap kuat. Saat tampaknya Tuhan tidak berdaya, dia masih memegang kendali atas segala sesuatu di kehidupan ini. Kebenaran ini adalah kabar baik bagi kita. Itu artinya, seburuk apapun situasi kita hadapi saat ini, kita tidak perlu merasa tawar hati karena mengerti Tuhan masih memegang kendali. Padanya ada daya untuk menyelamatkan kita. Kekuatannya tidak berkurang untuk memberikan pertolongan.
tidak sia-sia kita bertekun dalam doa. Harapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Pasti ada terobosan, pemulihan, dan jalan keluar bagi setiap pergumulan. Dalam keadaan yang terlihat lemah, Tuhan kita tetap perkasa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.